Haleluya, shalom, selamat pagi. Kembali bertemu di hari Minggu, hari yang diberkati Tuhan. Masih sama-sama kita beribadah di rumah, masih sama-sama biarpun kita jaraknya jauh, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, meninggikan hanya nama Yesus saja pagi hari ini. Haleluya, mari sikap kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau pelihara hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari terus naikkan pujian ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukur, naikkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis kasih setia, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lagi katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku karena kebaikan-Mu Tuhan. Buat hari yang terima kasih, terima kasih Yesus. Habis-habisnya kasih dan rahmat.
menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Sampai pagi hari ini kami boleh melihat Tuhan, perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan boleh pelihara kami dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau naikkan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah bisa kami hitung sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian sembah kami pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap hidup kami mau bawa kepada Tuhan, dan kami siap untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Walaupun kami dalam keadaan yang berjauhan Tuhan, tetapi kami satu di dalam doa. Kami naikkan ucapan sembah syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita kembali mau bersuka cita di dalam Tuhan, meninggikan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Musim baru telah tiba. Haleluya. Haleluya. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita
harta melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Pagi hari ini ada gelombang kesembuhan yang akan terjadi bagi kita semua yang umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya, lihatlah dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh amin, kan berjalan memuji Tuhan dan melihat perbuatannya ajaib atas kita. Haleluya. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh amin, dan berjalan, haleluya, memuji Tuhan, kan melihat perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan pujian yang sangat diberkati Tuhan, yaitu pujian dari anak-anak sekolah minggu GPD Bet Eden. Mari sama-sama kita dengarkan pujian yang memberkati ini. Haleluya. Rohmu yang hidup,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, bersenang-senang seperti Haleluya. Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan hari lepas hari, dan hari-hari ini tidak perlu takut sebab ada Roh Kudus yang terus akan memimpin kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang diberkati, firman yang akan terus membuat kita semakin senantiasa untuk terus tetap setia mengiring akan Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami masih mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak perlu takut sebab tangan-Mu yang menuntun kami, sebab tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku.
Kami tahu penolong kami setia. Kami tahu juru selamat penolong hidup kami akan selalu menyertai hidup kami. Apapun yang akan kami hadapi ke depannya Tuhan, kami tidak perlu takut sebab Engkau akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang baru, urapan yang baru akan terus hadir pagi hari ini. Ketika kami hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Ketika kami setia dan datang kepada Tuhan, Engkau ada di dalam sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu, buat pertolonganmu hari lepas hari. Kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati dan kuduskan hamba-Mu pagi hari ini yang akan melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan kuasa dari Allah sendiri turun atas hamba-Mu. Berkata-katalah Tuhan Yesus pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita sangat berbahagia karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati kuasa Allah dalam ibadah kita. Dan saya yakin Tuhan disenangkan melalui pujian sembah kita, sebab Tuhan bertakhta di atas pujian orang percaya. Saat ini kita akan menikmati berkat firman Allah dan saya memberi tema pada kesempatan ini, temanya adalah jangan gelisah. Nah, ini tema yang sangat familiar dalam telinga kita, tetapi saya mengangkat ini dalam konteks seperti yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang merasakan kegelisahan. Dan saya rindu bagaimana murid-murid ini dapat ditangani kegelisahan mereka, maka saya coba membawa kita untuk dapat menangani apabila kita sedang menghadapi kegelisahan hari-hari ini. Nah, itulah sebabnya dengan kasih Tuhan saya akan jemput kita bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 27, kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentarang hatimu. Janganlah gelisah dan gentarang hatimu. Membaca ayat ini kita melihat rupanya Yesus mengenal setiap individu dari para murid-muridnya ini. Kita tahu bahwa murid-murid ini terdiri dari 12 orang dengan karakter yang tidak sama. Mereka mempunyai keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, mereka mempunyai status sosial yang tidak sama. Dan Yesus mengetahui setiap keberadaan dari murid-muridnya ini. Yang lebih hebat lagi, Yesus mengerti sampai kedalaman hati, sampai kepada perasaan, sampai kepada pikiran, sampai kepada jiwa daripada murid-muridnya. Nah, di sini dikatakan bahwa janganlah gelisah dan gentarang hatimu. Yesus yang menyelidiki setiap hati manusia, mengerti apa yang ada di dalam hati para murid-murid pada waktu itu. Sebab kalau kita undur dan membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang berbicara tentang perpisahan. Bagaimana dia akan kembali ke sorga, akan menyediakan tempat buat para murid-murid dan buat saya dan saudara. Dan kita tahu itu ada dalam pasal 14, pasal yang sama, ayat pertama. Karena dalam ayat pertama pun Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Nah, kemudian Yesus berkata bahwa dia akan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Jadi memang cerita panjang ini berbicara tentang perpisahan antara Yesus dan para murid-muridnya.
Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Dan bagi murid-murid ini telah disampaikan oleh Yesus bahwa iman mereka akan tergoncang seperti gembala yang diambil dari para kawanan domba. Sehingga domba-domba ini akan tercerai-berai. Dan Yesus memahami atau mengetahui apa yang akan dialami oleh para murid-muridnya. Mungkin cerita sedih ini telah mempengaruhi apa yang ada di dalam perasaan, yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati para murid-murid Yesus pada waktu itu. Mendengar atau mengetahui bahwa mereka akan berpisah dengan Yesus, sosok yang mereka banggakan selama ini, tiba-tiba tidak akan bersama lagi dengan mereka, tentu membuat perasaan dari para murid-murid ini menjadi gelisah dan gentar hati mereka. Kalau kita memperhatikan kata gelisah ini dalam pengertian atau ayat-ayat yang sama, pengertian yang sama, ayat-ayat yang sama yang menceritakan tentang kata gelisah, maka kita menemukan hampir semua sama. Karena arti dari gelisah atau arti lain dari gelisah adalah rasa cemas, tidak tenang, kurang damai sejahtera, tidak tenteram. Dan inilah yang memang sedang dihadapi oleh para murid-murid. Ya, bahasa sekarang adalah galau. Jadi murid-murid sedang galau dengan keberadaan hidup mereka. Mereka berpikir apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau Yesus tidak ada. Tetapi Yesus berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, kita akan membahas ke depan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Rupanya Yesus memberikan satu warisan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Warisan apa yang kita lihat di sini adalah warisan damai sejahtera. Dan ini adalah pemberian yang kata Yesus yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita bisa menerima segala sesuatu yang ada di dalam bumi, yang ada di dunia, hasil pekerjaan kita, prestasi-prestasi kita. Tetapi kita lihat bahwa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini adalah satu pemberian yang tidak dapat ditandingi oleh pemberian-pemberian yang kita bisa terima di dalam dunia. Nah, itulah sebabnya berangkat dari ini, Yesus berkata bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Hari-hari ini banyak faktor yang membuat kita gelisah. Dan gelisah ini secara psikolog ini adalah naturn atau secara alami bisa terjadi dari dalam dan dari luar seseorang. Bisa mempengaruhi jiwa seseorang dan bisa mempengaruhi rohani seseorang. Bahkan ada orang berkata bahwa di saat orang lelah, hal yang rohani pun menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penting sekali kita sebagai gereja Tuhan supaya tidak mengalami kegelisahan yang berlebih atau kegelisahan yang seharusnya tidak boleh ada di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, karena rasa gelisah ini adalah sebuah perasaan manusiawi, naturn kita, maka kita harus melihat bagaimana cara menyelesaikan apabila kegelisahan itu menimpa atau kita alami dalam hidup kita setiap hari. Sebagaimana para murid dapat diatasi kegelisahan mereka dengan cara Yesus, maka hari-hari ini kita juga akan menyelesaikan kegelisahan kita melalui cara firman Tuhan. Ada mungkin banyak cara untuk menyelesaikan kegelisahan yang kita hadapi hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sangat bertolak dengan keinginan kita, banyak orang udah berpikir kalau selesai pandemi COVID-19 ini kita mau refreshing dulu, kita mau jalan-jalan, mau pergi ke luar negeri, kita mau piknik dan sebagainya. Tetapi saudara, tidak ada penyelesaian yang lebih baik selain apa yang ditawarkan oleh firman Allah untuk mengatasi setiap kegelisahan kita. Banyak orang sedang gelisah apabila ketika keluar rumah, kemudian melakukan tugas di rumah, hati dan pikirannya itu mulai terkontaminasi dengan kegelisahan.
jangan-jangan saya ini terkena dengan wabah dan sebagainya. Tapi mari kita akan selesaikan kegelisahan itu menurut firman Tuhan. Saya akan mengajak kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur fatsalnya yang ke-62. Kitab Mazmur fatsal 62. Kita akan membaca ayat ini dan memperhatikannya. Mazmur fatsal 62 dikatakan ayat 2 sampai ayat 3. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3. Kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Mari dibaca 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya membaca di dalam ayat 6, ayat yang sama sampai ayat 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, kita membaca bahwa di sini rupanya Daud mengerti bagaimana mendapatkan solusi atau jawaban dalam hal menangani ketidaktenangan di dalam kehidupan. Nah, di sini dia menyaksikan bahwa benar hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Memang tawaran dalam Perjanjian Lama sepertinya tidak terlalu kental seperti tawaran dalam Perjanjian Baru. Berulang-ulang kali kita membaca dan mendengar apa yang Yesus tawarkan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku. Yesus akan memberikan ketenangan kepada seseorang yang datang kepada dia. Tetapi kita lihat di sini bahwa Mazmur yang sudah kita baca dalam 62 ayat 2, 3, 6 sampai ayat 9, di sini pemazmur atau Daud mengambil inisiatif untuk dapat dekat dengan Tuhan. Jadi memang ada sebuah pengenalan yang benar dari Daud kepada Allah. Dia ngerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mengecewakan. Dia ngerti bahwa Tuhan itu kalau didekati, Tuhan itu gak pernah nolak. Dia mengerti kalau orang datang kepada Tuhan, Tuhan gak mau kecewakan seseorang. Nah, kalau kita memperhatikan di sini bahwa Daud coba menggambarkan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan dia setiap hari seperti gunung batu. Daud mau menggambarkan kebaikan Allah seperti kota benteng. Di sini Daud juga mau menggambarkan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu seperti gunung yang besar yang melindungi Daud kepada masa-masa kesukaran Daud. Nah, kita undur dari beberapa pasal dalam kitab Mazmur, kita membaca ada Mazmur yang lain dalam Mazmur pasal 42. Di sini dikatakan di sini adalah pengajaran dari Bani Korah. Kita memperhatikan di dalam Mazmur 42 ayat 6. Ayat 6, ayat 7, ayat 12, Fatsal 43, ayat 5 itu sama semua. Nah, kita membaca ayat 6, dikatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, so perhatikan ini inisiatif yang dibangun oleh para pemazmur. Kalau Daud mengambil inisiatif untuk dekat dengan Tuhan, karena dia ngerti kalau dekat dengan Tuhan jiwanya tenang. Nah, di sini pemazmur yang lain, Bani Korah berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita coba korek keberadaan dan kehidupan pekerjaan aktivitas dari Bani Korah ini,
maka kita menemukan mereka adalah para Lewi yang melayani di rumah Allah. Mereka adalah orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh di zamannya. Tetapi kendati pun demikian, mereka adalah orang supreng dalam pelayanan. Mereka punya kesaksian bahwa mereka juga suka tertekan dalam diri mereka. Ada kegelisahan yang tidak dapat diselesaikan. Nah, kita membaca di sini bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Dia enggak bertanya kepada orang, tetapi dia mempertanyakan keberadaan dirinya. Nah, kita menemukan ayat 7 juga sama. Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Kemudian ayat 12 juga sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kemudian ayat 5 Fatsal 43, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi sebuah hal yang sangat relevan yang kita baca pada kesempatan ini, bahwa pada waktu itu orang-orang sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, mengalami tekanan dalam jiwa mereka. Mereka mengalami kegelisahan. Itulah saya katakan bahwa masih relevan dengan hidup kita. Kalau kita juga adalah anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, masih mengalami kegelisahan, maka penyelesaiannya sama, yaitu berharaplah kepada Allah. Nah, pemazmur Daud berkata, dekat dengan Tuhan dia tenang. Tetapi Bani Korah berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mereka ngerti kok, cara penyelesaiannya itu nggak bisa di luar Tuhan, karena Tuhan adalah penolong bagi mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kegelisahan. Ya, di dalam dirinya mengalami ketidaktenangan batin. So, perhatikan dengan baik. Mata kita, telinga kita adalah jendela atau pintu utama menyerap atau menerima informasi yang dari luar. Kemudian pikiran kita, hati kita mengelola apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan kemudian ketika pikiran hati kita mengelola hasil apa yang kita lihat, kita dengar, hati-hati saudara. Bisa jadi ketika dikelola oleh hati dan pikiran kita, itu memberi efek yang tidak baik untuk jiwa saya dan saudara. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran. Nah, di sini kita melihat ketika jiwa seseorang terserang dengan sesuatu yang dari luar, itu kemungkinan bisa membuat orang itu mengalami kegelisahan. Nah, sekali lagi banyak faktor yang membuat kita gelisah, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi pintu utama membuat saya dan saudara mengalami kegelisahan. Tetapi kita udah lihat bahwa pemazmur mengerti, tahu bagaimana untuk menyelesaikan kegelisahan mereka. Nah, kita memperhatikan ayat yang lain dalam Perjanjian Baru, di dalam surat Yakobus patsalnya yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A. Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A saja kita akan membaca. Bapak Ibu saudara-saudari memperhatikan, saya membaca, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini mungkin satu tawaran yang bagi orang dunia, ngapain dekat dengan Tuhan? Saya kok udah coba juga beribadah setia, hidup saya juga sama dari dulu sampai hari ini. Tetapi kita melihat ini adalah sebuah dorongan yang sangat kuat. Apabila orang memahami tentang Allah, maka orang itu akan mengerti dengan baik bahwa kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan juga akan mendekatkan diri kepada mereka. Jadi inisiatif yang dibangun oleh Daud mau dekat dengan Tuhan, Tuhan juga melihat bahwa orang yang mau dekat dengan Tuhan, Tuhan juga akan ambil inisiatif untuk dapat mendekatkan diri kepada orang yang mau dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada kita hari ini, apa yang akan terjadi apabila kita dekat dengan Tuhan?
Saudara, kita udah banyak lihat bukti di dalam Alkitab dan pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa orang yang dekat dengan Tuhan selalu mengalami kemurahan Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah selalu menikmati jalan keluar. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu dihiburkan oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan biarlah pengalaman orang-orang yang ada di dalam firman Allah, pengalaman-pengalaman orang lain yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, bukan hanya kita dengar, tetapi kita mau alami secara pribadi, bahwa apabila kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga tidak mau meninggalkan hidup saya dan saudara. Sekali lagi saya membaca, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sebuah tawaran yang sangat luar biasa. Nah, kita hari-hari ini mungkin yang sedang gelisah, cemas, tidak tenang dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, yuk dekatkan diri kepada Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar banyak cerita. Kegelisahan ini sangat berbahaya. Kegelisahan ini bisa membuat orang gak bisa tidur. Tidur tetapi tidak tidur tenang. Bahkan kegelisahan ini bisa mengantarkan seseorang kepada kematian sebelum waktunya. Dan kita melihat banyak cerita, dengar di televisi, dengar berita, baca informasi bahwa banyak orang mengakhiri hidup karena ketidaktenangan dalam hidup. Kegelisahan yang begitu sempurna yang ada dalam diri mereka menghantar mereka untuk mengakhiri hidup sebelum waktunya. Nah, hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah sebabnya ada cara penyelesaian apabila kita sedang menghadapi kegelisahan. Anak muda punya kegelisahan tersendiri, anak-anak punya kegelisahan tersendiri, orang tua pun punya kegelisahan tersendiri. Jadi setiap orang mempunyai kegelisahannya masing-masing. Tapi sekali lagi penyelesaiannya sama, datang dekat dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita coba mau korek di dalam Fatsal 14 Injil Yohanes, itu sangat membuat hati murid-murid terluka. Karena Yesus tahu apa yang sedang mereka hadapi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Karena Yesus mengerti iman mereka adalah iman yang belum sempurna. Keyakinan mereka adalah keyakinan yang masih bisa berubah-ubah. Dan kita melihat itu terjadi memang kepada murid-muridnya. Ada orang yang bisa berkata seperti Petrus, oh apapun yang terjadi aku gak pernah menyangkal Tuhan. Dan ketika mereka melihat gurunya, Yesus sedang disiksa, dianiaya, maka dalam sekejap itu Petrus langsung menyangkal Yesus. Dan Yesus mengerti bahwa kegelisahan yang ada di dalam mereka itu adalah faktor ketidakpercayaan kepada Yesus atau kurangnya keyakinan mereka kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau percaya sama Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh atau percaya sepercaya-percayanya kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesus dapat melihat sampai kedalaman hati kita. Nah, untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh murid-murid ini, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Katakan haleluya. Saya membaca ayat yang lain, perhatikan dengan baik. Yohanes Fatsalnya yang ke-20. Yohanes Fatsal yang ke-20, dan kita akan menarik cerita di sini. Cerita ini sangat luar biasa. Yohanes Fatsal 20 ayat 19, di sini perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19 saya membaca, ketika hari sudah malam, perhatikan dengan baik, hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi saudara ya, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kemudian selanjutnya dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya perhatikan dengan baik, ini cerita yang sangat memberkati kita. Karena ketika Yesus bangkit pada hari itu,
Kemudian dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, suasana yang dialami oleh para murid-muridnya kita membaca di sini adalah suasana yang memang betul-betul menegangkan. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul secara bersama-sama dengan pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka ngerti bahwa mereka adalah sasaran dari aniaya. Mereka adalah sasaran dari pembunuhan. Dan saudara lihat bahwa ketakutan ini membuat murid-murid ini mengasingkan diri dari kehidupan publik yang ada pada masa itu. Tetapi Yesus hadir dengan cara Yesus. Bagaimana Yesus bisa masuk melalui pintu yang terkunci. Nah, dalam kemakuasaannya dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan, kita tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu karena Yesus adalah Tuhan dan Allah yang dapat melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Sementara pintu terkunci, ketakutan sedang dialami oleh para murid-murid, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maksudnya dari cerita ini adalah, kalau murid-murid juga mengalami rasa takut karena iman, saya yakin di antara kita juga sama. Ketakutan-ketakutan terhadap mempertahankan iman, sehingga kita coba mengasingkan diri dari dunia luar, sehingga kita coba kita harus diam di rumah saja, supaya kita nggak dikenal oleh orang lain, supaya kita nggak diketahui oleh orang lain. Kita mengunci diri, kita bersembunyi sebisa-bisanya kita. Kita takut untuk mempertontonkan iman kita. Kita takut untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Yesus mengerti hal ini. Di saat mereka merasa takut, dia hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, arti dari damai sejahtera yang Yesus sampaikan, berikan kepada murid-murid adalah supaya murid-murid itu tidak merasa takut, tidak merasa cemas, tidak merasa bimbang, tidak merasa gelisah dengan keberadaan yang mereka hadapi. Dan saya memahami apa yang terjadi apabila Yesus tidak hadir dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Hati mereka telah dikuasai oleh ketakutan, kegelisahan. Mereka berpikir bagaimana besok mereka akan melakukan kegiatan dan aktivitas mereka. Mereka takut terhadap halayak banyak orang. Tapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang punya ketakutan, sekali lagi, punya ketakutan masing-masing. Murid-murid pun punya ketakutan masing-masing. Dan dengar baik, mereka tidak punya cara untuk menyelesaikan ketakutan dan kegelisahan mereka. Hanya Yesus yang hadir bagi mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat selanjutnya dalam ayat 20 ada cerita yang lebih mengherankan kita. Ayat di 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembunusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 20, Yesus harus menunjukkan bukti kepada murid-muridnya. Karena ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, mungkin murid-murid ini berkata, siapa ini? Dan dari mana dia masuk? Karena iman mereka telah tertutupi dengan kegelisahan dan ketakutan. Inilah maksudnya apabila kegelisahan menguasai perasaan, menguasai jiwa seseorang, maka melihat Tuhan pun tak nampak di depan mata mereka. Nah, ayat 20 yang mengherankan adalah Yesus harus menunjukkan tangan yang berlubang paku dan lambung yang ditikam itu sebagai bukti untuk meyakinkan bahwa dialah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus yang perlu minta tanda, yang perlu minta bukti kesekian kali.
Tuhan, kalau Tuhan melakukan sesuatu, kami perlu bukti. Tuhan, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, saya perlu tanda. Anda cukup baca firman Allah dan berdoa. Tuhan gak pernah salah buat anak-anaknya atau orang percaya. Dia beri kepada kita damai sejahtera, dan pemberian ini adalah pemberian yang tidak dapat sama yang diberikan oleh pemberian dunia kepada gereja Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya ingin membaca sekali lagi buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapapun kita, apabila kita jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, kepada kita Allah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak diberikan hanya kepada orang tua, kepada anak-anak, atau kepada anak-anak dan tidak kepada orang tua. Hanya kepada pelayan-pelayan, kepada jemaat tidak, atau hanya kepada jemaat pelayanan yang tidak. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan damai sejahtera. Katakan haleluya. Damai sejahtera yang daripada Allah inilah akan menolong saya dan saudara untuk dapat menangani perasaan kegelisahan kita. Tetapi jangan lupakan saudara, rupanya damai sejahtera ini adalah sebuah berkat yang diberikan oleh Tuhan tanpa harus memutuskan hubungannya dengan ayat 26. Apa ayat 26 itu? Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi damai sejahtera ini adalah berkaitan langsung erat dengan pribadi dari Roh Kudus. Paulus dalam pengertian yang lain, dia berkata bahwa salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ini adalah bermuatan langsung kepada Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Coba membaca di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayat 16 dalam pasal yang sama, pasal 14. Saya membaca ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 dan ayat 16 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, kita sangat bersuka cita. Kenapa? Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menyertai kita selama-lamanya. Dan di dalam kuasa itu ada damai sejahtera. Kenapa? Di saat kita sedang berada dalam kedukaan, dalam kegelisahan, ayat 26 dikatakan dia adalah penghibur. Dialah yang akan menghibur saya dan saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan beberapa hari kemarin kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Dan dengar saudara, salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah memberikan damai sejahtera di dalam hidup saya dan saudara. Kegelisahan kita, ketakutan kita, kecemasan, ketidaktenangan dapat diselesaikan dengan pribadi dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya seluruh jemaat Tuhan, GPDI Beth Eden, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apabila di antara kita yang memang mungkin dalam keadaan gelisah terhadap kesehatannya, gelisah terhadap ekonominya, terhadap keluarganya, rumah tangganya, kedepannya seperti apa, hanya gantungkan harapanmu kepada Allah. Sebagaimana Daud berkata, dekat dengan Allah aku tenang. Sebagaimana Bani Korah berkata, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku, hai jiwaku, berharap kepada Tuhan. Dan kemudian bahwa Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Dan kita sudah baca tadi bahwa Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera. Di tengah ketakutan para murid-murid, Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Apa yang kita takuti hari-hari ini?
Apa yang membuat hati kita gelisah hari-hari ini. Jangan sampai membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai membuat kurang beriman kita kepada Tuhan. Tapi biarlah apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetap ingat, tetap percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Dia menghibur kita dalam masa suka duka kita. Dia menghibur kita dalam masa susah kita. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dia tersedia buat kita. Dengar bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara, dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Kata-kata terakhir atau kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, apabila mungkin kita sedang lelah hari-hari ini, mungkin sedang gelisah hari-hari ini, saya mendorong kita bahwa coba belajar istirahat di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Anda jangan bawa pikiran saudara. Anda bawa hidup saudara dan persembahkan kepada Tuhan. Dan sudah coba panggil nama Tuhan, teriak sekuat-kuatnya, Yesus. Jangan hanya sekali saudara. Ucapkan dan berseru kepada nama Yesus berulang-ulang kali, dan saudara akan rasakan betapa nikmatnya istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda lelah jangan berpikir piknik. Kalau Anda capek jangan berpikir pengen keluar kota. Tapi kalau Anda lelah, coba Anda istirahat di dalam hadirat Tuhan. Ajak keluargamu, ajak istri, ajak suamimu, ajak anak-anakmu, ajak orang tuamu. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan menikmati, Tuhan akan ubahkan air mata itu menjadi tari-tarian yang luar biasa. Katakan haleluya. Saya berdoa sekali lagi, supaya Tuhan tetap terus memampukan kita gerejanya. Hari-hari ini memang sulit saudara. Orang bertanya kapan gereja ibadah. Puji Tuhan, pemerintah sudah memberikan izin. Tetapi dengan hikmat Tuhan, gereja akan dibuka nanti di bulan Juli ke depan. Kita persiapkan diri kita baik-baik hari-hari ini, supaya apabila kita bisa beribadah di bulan depan, di awal minggu pertama, kita bisa beribadah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, keadaan yang layak, bisa memuliakan nama Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, tetap jaga diri, tetap sabar, tetap tekun, dan jangan gelisah hati kita. Selesaikan kegelisahan kita di dalam Roh Kudus, karena di dalam Roh Kudus ada damai sejahtera. Sekali lagi saya membaca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapa yang ingin ditolong oleh Tuhan Yesus, katakan haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi, siapa yang ingin ditolong oleh Tuhan Yesus, katakan haleluya. Mari saudara, kita yang ingin ditolong Tuhan, angkat tangan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha baik. Apabila mungkin ada tangan-tangan yang terangkat karena mengalami Tuhan kegelisahan, kecemasan, ketidaktenangan, ketakutan terhadap hari-hari yang sedang kami hadapi, tidak ada penyelesaian yang lain. Kami hanya mau dekat dengan Tuhan saja. Sebab Engkau menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan ketenangan, kelegaan kepadamu. Dan kami datang kepada Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kami. Kami yakin damai sejahtera Tuhan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan menjadi bagian bagi kami, akan menolong kami di dalam segala susah kami. Sehingga seperti firman Tuhan, tidak gelisah, tidak gentarlah hati kami, sebab ada penyertaan Allah di dalam Roh Kudus. Tuhan, berikan kekuatan ekstra kepada hari-hari ini, biar kami boleh sabar dan tekun, jadi anak Tuhan yang baik, yang suka melakukan firman Tuhan, dan percaya Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti bela kami, Tuhan pasti berkati hidup kami. Apabila ada yang sakit, beri kesembuhan. Apabila ada yang lemah, beri kekuatan. Apabila ada yang berduka, hiburkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat firman Allah ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, senang sekali kita selesai dalam ibadah kita, dan kita sudah diberkati dengan pujian, ibadah, dan berkat dari firman Allah. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini ada pengumuman penting untuk kita seluruh jemaat
yang berhubungan dengan kegiatan ibadah pelayanan selama seminggu ke depan. Dari awal sekarang kami mengumumkan bahwa gereja GPD IBT Eden belum mengadakan ibadah tatap muka, ibadah Minggu Raya, tetapi direncanakan akan dimulai pada hari Minggu pertama di bulan Juli. Tanggal 5 Juli ibadah akan dimulai beribadah di gereja kita tercinta. Jadi ke depan kegiatan doa rantai dari setiap komisi masih tetap dilakukan. Hari Senin akan diisi oleh kaum pemuda remaja GPD IBT Eden, kemudian hari Selasa diisi dengan guru sekolah minggu, kemudian Rabu diisi dengan kaum pria, dan hari Kamis ibadah tengah minggu kembali diadakan di rumah kita masing-masing dan dipimpin oleh kepala rumah tangga. Hari Jumat ibadah doa dari wanita disertai dengan puasa. Kemudian hari Sabtu diisi oleh keluarga muda, dan hari Minggu diisi minggu tim kerja yang akan berdoa. Jadi Bapak Ibu dapat melihat pengumuman ini dan sama-sama kita tetap melakukan doa rantai ini, tetap berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintah kita, untuk gereja kita, untuk masyarakat yang terkena dengan virus atau COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan juga pelihara dan jaga keluarga kita masing-masing supaya pergi dan pulang keluar rumah semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri dan kita akan segera menyelesaikan ibadah pada kesempatan ini. Dan terima kasih untuk persembahan, untuk persepuluhan yang telah dikembalikan. Biar semua itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kami bisa beribadah kepada Allah, ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu atau apapun. Engkau hadir di gereja, Engkau hadir di rumah jemaat. Kehadiran-Mu yang sama akan memulihkan dan memberkati hidup kami. Bersama-sama kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami. Tuhan tolong bangsa Indonesia pulihkan dari keadaan yang tidak baik. Kami percaya segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami yakin ada kuasa Tuhan di tengah bangsa kami. Biarlah semua ini boleh selesai seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kami percaya kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan terus berikan hikmat untuk pemerintah kami, Bapak Presiden kami, bahkan sampai pada pemerintah yang terendah sekalipun. Ajar mereka supaya mereka boleh takut kepada Tuhan dan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum muda Tuhan, baik juga keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu, sampai kepada lanjut usia. Kami yakin jemaat GPD IBT Eden adalah jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang diberkati dan memberkati bagi kemuliaan Bapa. Berkati gembala sidang kami, ibu gembala kami, sehat-sehatkan terus hamba-Mu, sertai dia dengan hikmat dan urapan yang baru, sehingga apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu semuanya boleh berhasil dan membawa kami jemaat-Mu kepada sorga mulia untuk mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Apabila ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, dalam kelemahan tubuh, berada Tuhan dalam pergumulan, kami berdoa di dalam nama Yesus, hiburkan mereka, sembuhkan mereka, nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan dan bekerja melebihi dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami yakin keluarga kami masing-masing adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Apabila ada sanak keluarga kami, keluarga dekat kami yang belum
belum mengenal Engkau. Kesempatan ini kami berdoa, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau menyelamatkan kami, biar berkat besar juga di tengah keluarga besar kami, berkat selamat yang daripada Tuhan kami minta kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Dan saatnya kami mengangkat tangan kami arahkan kepada Tuhan, dan kami terima berkat, rahmat, hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami mulai sekarang, baik besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami telah berdoa, dan kita semua seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.